warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paulina Sri Fajar BR Aritonang, NIM 11920700055. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari teman-teman saya. Sekarang itu saya akan menjelaskan tentang penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah. Baik, dalam penyusunan program ini ada langkah-langkah tersendiri untuk menyusunnya itu. Yang pertama yaitu menentukan karakteristik dan kebutuhan peserta didik atau siswa ya di sini tuh. Jadi sebelum melakukan program itu kita harus menentukan dulu karakteristik sama kebutuhan siswa itu sendiri nih. Biasanya nih seorang konselor untuk menentukan karakteristik tersebut, seorang konselor menggunakan teknik assessment ya. Assessment ini yaitu suatu penilaian atau pengukuran atau bisa disebut juga dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang dijadikan bahan konselor untuk melakukan suatu program nih. Yang pertama itu yaitu dengan assessment konteks lingkungan. Nih dalam hal ini seorang konselor itu mengidentifikasi harapan ataupun tujuan baik itu dari sekolah, masyarakat, guru, kepala sekolah, ini yang menjadi yang menjadi baik itu dari sekolah ataupun dari intinya yang menjadi harapan dan tujuan baik itu dari pihak manapun gitu. Yang kedua yaitu asesmen kebutuhan dan masalah peserta didik yang menyangkut karakteristik nih. Jadi menyangkut karakteristik peserta didik. Ya biasanya itu entah itu seperti aspek fisik ataupun minat siswa ataupun kebiasaan belajarnya ataupun sikapnya, intinya yang berkaitan dengan seorang siswa gitu. Adapun ya langkah-langkah konselor yang dilakukan untuk melakukan mencari kebutuhan si peserta didik tersebut, yaitu dengan yang pertama menyusun instrumen dan unit penilaian kebutuhan nih. Proses di sini konselor akan menyiapkan suatu item, entah itu bentuknya pertanyaan atau pernyataan, intinya agar si konselor mengetahui karakteristik peserta didik tersebut, kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut ya. Baik itu dengan observasi ataupun wawancara atau pengambilan gambar atau bagaimanapun ya sesuai dengan kebutuhan si konselor tersebut gitu. Terus yang kedua adalah implementasi penilaian kebutuhan nih. Di sini konselor yang telah jadi di sini tuh konselor setelah mengumpulkan data, yaitu yang dari tadi ya, yang dengan itu wawancara ataupun dengan observasi. Nah si data tersebut dari data tersebut si konselor itu dapat gambaran. Nah dari konteks tersebut tuh bisa dilakukan untuk program yang lebih lanjut. Jadi si konselornya jadi tahu gitu program yang akan dilakukan selanjutnya. Nah yang ketiga yaitu analisis hasil penilaian kebutuhan. Nih setelah tadi data didapatkan, si orang konselor tuh langsung menganalisis gitu. Jadi si kebutuhan dan ininya tuh terungkap gitu sama si konselornya itu, baik itu faktor-faktor penyebab atau memunculkan kebutuhan yang emang dibutuhkan oleh seorang siswa atau permasalahannya. Nah jadi sama si konselor itu dianalisis gitu hasil penilaian itu gitu. Jadi
intinya dari analisis tersebut si konselor ini apa namanya diimplementasikan gitu hasilnya tersebut tuh. Terus yang keempat yaitu pemetaan kebutuhan atau permasalahan. Setelah hasil analisis nih diidentifikasi terungkap gitu ya, si ini kan muncul, jadi si faktor-faktornya itu muncul gitu, jadi dipetakanlah si kebutuhan tersebut, penyusunan tersebut, penyusunan apa yang akan dilakukan gitu, yang menjadi permasalahan gitu, yang menjadi penyebab, baik untuk faktor baik untuk langkah-langkah yang kedua yaitu langkah-langkah penyusunan yang kedua yaitu dengan penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan, masalah, dan konteks layanan. Nih, di sini tuh di sini pun ada yang langkah-langkah yang dilakukan seorang konselor. Setelah melakukan hal-hal yang tadi tuh konselor juga ada kegiatan lagi gitu. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasikan jadi merumuskan ya, diidentifikasi rumusan berbagai kegiatan yang akan dilakukan. Jadi kan tadi udah dicari nih permasalahannya yang tadi. Setelah menemukan permasalahan tadi atau sesuatu yang dibutuhkan tadi, si konselor menentukan kegiatan yang akan dilakukan gitu. Yang kedua yaitu pertimbangan porsi waktu yang diperoleh dari assessment tadi. Jadi setelah menentukan kegiatan nih ya tadi, terus menentukan apa faktor penyebab apa geningnya yang tadi udah diinikan. Nah, si konselor tersebut mempertimbangkan waktu jadi yang sesuai gitu, yang sesuai bagi konselor sendiri atau siswa sendiri gitu ya. Terus yang ketiga, yang intinya menyesuaikan ya. Yang ketiga yaitu menginventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari assessment menginventarisasi kebutuhan yang diperoleh dari assessment. Nah, dari kebutuhan tersebut ke dalam rencana kegiatan. Jadi kegiatan apa yang akan dilakukan gitu sama si konselor itu biar si BK-nya itu bimbingan itu berjalan dengan lancar gitu. Terus yang keempat yaitu program bimbingan dan konseling yang telah terencana tadi dimasukkan ke dalam jadwal atau bentuk kalender kegiatan. Jadi kan setelah nih tadi udah disusun, udah disesuaikan waktunya, terus udah kebutuhannya tuh dimasukin itu dari assessment tadi tuh ke dalam rencana. Nah, sekarang dijadwalkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan maksudnya yang setelah itu tuh si konselor memasukkan program tersebut ke dalam jadwal yang akan dilakukan nih, seperti ya kalender kegiatan ya yang akan dilakukan, yang akan dibuat ini ya, kayak jadwal lah sama kayak kita mah gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.